Halo semua, saya mau update untuk proyek-proyek saya di minggu kemarin ya. Saya mulai dari proyek A. Di proyek A itu kemarin cuma ada 2 tiket yang bisa dibilang di approve ya. Jadi cuma ada 2 tiket yang di-deploy. Yang pertama adalah tiket untuk pertambahan fitur, yang kedua adalah tiket untuk PHP fix. Jadi ada beberapa error log atau warning atau notice dari PHP ya. Dan kemarin saya berusaha untuk mengurangi itu, jadi saya deploy juga. Tapi permasalahannya di PHP fixnya itu ternyata itu ada regression gitu ya, jadi harus di revert kembali di hari Jumatnya. Jadi deployment biasanya hari Kamis ya. Jadi ya sangat disayangkan, tapi ya mau nggak mau ya. Project A sih kira-kira cuman itu aja sih ya, kayak cuman itu sih. Untuk project yang B, kemarin cukup aman sih ya, nggak ada yang terlalu gimana sih. Saya cuma ngerjain satu kerjaan yang cukup ribet. Ini agak sedikit rumit sih ya. Sebenarnya itu beberapa bulan yang lalu atau beberapa 6 bulan yang lalu mungkin ya. Jadi mereka tuh menginginkan perubahan yang cukup signifikan di websitenya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin mereka rubah, terutama berhubungan dengan author. Jadi mereka ingin mengubah tampilan untuk byline atau tampilan author di artikel. Terus mereka juga ingin ada author box, ada custom block di situ juga, dan mereka juga mengharapkan ada mungkin author archive dan lain sebagainya. Jadi berhubungan dengan author, mereka bikin satu buah tiket yang cukup besar, dan kita sudah memulai itu sudah lama sekali. Tapi itu nggak di-approve, nggak tahu kenapa. Kayaknya approval dari tiket tersebut itu tersendat gitu, jadi nggak ada kepastian untuk beberapa hal yang kita tanyakan. Sampai kemarin itu akhirnya diputuskan untuk yang akan di launch atau di deploy itu hanya satu aja, yaitu author box. Author box itu ya cuman kotak aja yang ada tulisan author dari post tersebut ya, ada avatarnya, ada namanya, ada deskripsi, dan lain sebagainya ya, mungkin di sosial media, link dan lain sebagainya. Jadi kemarin kerjaan saya itu habis cuman untuk itu ya, karena itu kan dari satu tiket yang cukup besar, jadi saya harus ngambilin kodenya kayak cherry pick gitu ya. Walaupun saya nggak pakai teknik cherry picking, tapi pada intinya saya harus bikin satu branch khusus yang berhubungan dengan author archive tersebut. Jadi ya agak sedikit ribet sih, karena itu kan tiket yang sudah sangat lama sekali, jadi sangat outdated gitu. Jadi ketika saya berusaha untuk mengambil kode-kode tertentu, itu banyak sekali merge conflict ya. Tapi ya untungnya kayaknya sih sudah bisa jalan, walaupun belum approve dari QA ya. Ada beberapa bug masihan di beberapa post type, tapi secara umum sih kayaknya cukup oke. Jadi minggu depan, ini hari Senin, tugas saya itu untuk perbaiki perbaiki beberapa QA item dari tim kita. Setelah itu bisa kalau sudah di approve semua, nanti bisa dikasih ke klien untuk UAT. UAT itu user acceptance testing. Jadi ya itu project yang B, kira-kira seperti itu. Project yang C itu sudah official ya, kemarin sudah nggak ada waktu lagi untuk project yang C, jadi semuanya sudah selesai, walaupun mereka masih ada di retainer sedikit ya, masih ada retainer. Jadi mereka akhirnya bisa dibilang memperpanjang kontrak, tapi saya nggak tahu detailnya kontraknya apa, karena saya kayaknya sudah diputus dari project tersebut ya. Walaupun kemarin itu saya masih benerin satu bug yang ada di WordPress 6.3. Jadi kemarin itu ada satu fitur yang kita pakai di WordPress 6.3 yang ternyata bermasalah. Saya benerin, saya deploy. Kayaknya sih sudah beres, tapi dari segi engineering sendiri karena waktu saya tuh 40 jam sudah lebih ya, sudah dipakai untuk project yang lain, bahkan sampai 41-42 jam per minggu. Jadi saya benar-benar nggak ada waktu lagi untuk ngerjain project tersebut, dan kemarin project tersebut tekniknya diganti ke orang lain. Jadi
kayaknya sih cukup aman karena semua dokumentasi sudah saya benerin semua di project itu. Jadi tech lead-nya bisa handle untuk mengambil alih project tersebut dengan cukup cukup mudah, dan lagian project tersebut juga nggak terlalu ribet sih ya. Secara umum cukup simple projectnya. Jadi project itu sudah selesai. Minggu depan saya masih ada meeting lagi secara internal ya untuk membahas roadmap tentang project tersebut. Walaupun saya sih ada konflik ya di jam tersebut, ada meeting lain, jadi kemungkinan saya nggak akan ikut meeting tersebut. Mungkin saya akan menggunakan waktunya hanya untuk nonton rekamannya atau mungkin ngasih beberapa masukan tentang roadmap kedepannya seperti apa. Untuk project yang D ini agak ribet ya. Project yang D ini sebenarnya ada sebuah kerjaan yang cukup berat. Itu ada gimana ya, beberapa setahun yang lalu bahkan ya, setahun yang lalu mereka menginginkan, jadi sudah ada diskusi sebelumnya dari pihak kita, mereka itu pingin sebuah dari pihak mereka, pihak editorial mereka itu bisa membuat landing page dengan mudah. Landing page ini ditujukan untuk menjadi sebuah grup atau collection dari konten yang ada di website mereka, dan konten di website mereka itu bisa dibilang user generated. Jadi kalau kita bayangkan ya, websitenya mereka tuh bisa dibilang kayak YouTube lah ya. Jadi orang bisa register, bisa ngupload di sini, bisa ngupload konten gitu ya di website mereka ini. Jadi mereka ingin bisa, misalnya dari editor mereka, saya ingin bikin landing page tentang kucing misalnya. Ini adalah misalnya kalau YouTube ya, video-video terbaik tentang kucing yang ada di website ini tahun 2023 misalnya, seperti itu. Jadi mereka ingin punya kemampuan untuk membuat landing page dengan mudah, dan itu sudah mereka bicarakan dengan kita sejak tahun lalu, dan agak stuck karena saya nggak tahu kenapa. Jadi klien ini memang bisa dibilang agak sedikit teknikal, walaupun mereka tuh secara teknis itu nggak terlalu bisa. Jadi ketika mereka berusaha untuk mengkomunikasikan, mereka pinginnya tuh teknis, tapi yang secara teknisnya tuh nggak masuk akal gitu ya. Jadi dari pihak kita jadi bingung, pihak sana juga bingung juga, dan akhirnya nggak ada kesepakatan fitur ini bikinnya gimana. Dan itu sudah berbulan-bulan ada diskusi-diskusi kecil sampai setahun ini belum jelas gitu ya. Akhirnya kemarin saya take over, saya review lagi functional requirement yang sudah ada dulu, estimasi yang ada dulu, dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu salah semua, karena kita sudah bikin estimasi dan bikin sebuah fitur, dan dari pihak mereka tuh mereka ngedit functional requirement. Saya nggak tahu dulu yang ngebolehin klien untuk ngedit functional requirement itu siapa, saya nggak tahu. Tapi diedit jadi carut marut semua, estimasinya jadi kacau semua, dan fitur yang ada di situ, yang ditulis di situ, jadi nggak masuk untuk kebutuhan yang mereka pengen bikin gitu. Jadi saya akhirnya kemarin secara internal kita ngobrol, ini gimana, ada beberapa hal yang kita tanyakan, kita meeting beberapa kali dengan klien, dan akhirnya saya memutuskan untuk bikin functional requirement baru dan bikin estimasi yang baru sama sekali baru, karena sudah hancur deh, functional requirement-nya sudah dihancurkan oleh dari kedua belah pihak ya, dan karena sudah diskusi yang berlarut-larut selama berbulan-bulan gitu ya. Kayaknya sih semoga akan ada titik terang. Jadi tugas saya minggu ini dan minggu depan itu untuk ngebenerin functional requirement, mempresentasikannya ke klien, dan juga mengestimasi semua. Sayangnya nanti yang akan bikin fitur itu bukan saya. Jadi nanti akan ada engineer lain, karena ini inisiatifnya untuk bikin ini tuh cukup besar kayaknya. Jadi dana yang dibutuhkan juga cukup banyak ya, kalau nggak salah sekitar 400-500 juta kali ya, kalau nggak salah sih ya, 400-500 juta. Jadi rupiah ya, bukan dolar, rupiah. Jadi kemungkinan dananya ini berbeda dengan dana retainer, jadi terpisah. Jadi mereka pinginnya itu untuk inisiatif ini untuk membuat fitur ini itu nantinya akan terpisah billingnya gitu ya.
Dan nanti ada tim dari TenUp, ada 2 orang yang ditunjuk, ada 1 front end, 1 back end yang akan mengerjakan itu, tapi saya yang ditunjuk sebagai, karena saya tech lead di project tersebut ya, saya yang akan bikin functional requirement dan akan nge-tech lead, tapi nggak nyentuh kode, jadi cuma tech lead aja sama bikin functional requirement. Jadi benar-benar sama sekali nggak akan ngoding untuk fitur tersebut ya. Jadi challenge-nya di situ ya, saya harus bikin functional requirement yang bisa dipahami oleh 2 orang yang bisa dibilang baru di project ini ya. Dan saya juga baru di project ini juga. Jadi ya semoga semua bisa lancar dan aman. Selain itu sih kegiatan saya di minggu kemarin di project D ini cuman ramp up aja ya. Saya nyobain semua akses yang dibutuhkan untuk di website ini. Dan cukup banyak sekali. Mereka menggunakan banyak sekali fitur. Banyak sekali API dari berbagai sumber. Jadi project ini nggak bisa dibilang ini project WordPress sih, lebih mirip project aplikasi yang sangat besar sekali, karena dari websitenya ini aja itu usernya itu ada sekitar 1,5 juta orang, jadi benar-benar website yang besar sekali. Dan WordPress cuma jadi salah satu bagian kecil di situ, jadi saya benar-benar harus meningkatkan skill saya ya di project ini. Nah, semoga bisa berjalan dengan baik. Oke, itu aja dari saya ya untuk update minggu ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.